Kalaupun semua penduduk di bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah itu tidak merasa lebih hebat dari sebelumnya. Dan kalaupun semua ini tidak beriman kepada Allah, dan itu salah satu nanti tanda hari kiamat, tidak ada satupun umat di muka bumi yang beriman kepada Allah, itu tidak mengurangi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjutkan sedikit lagi lanjutan pembahasan kita tentang asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang berikutnya adalah Al-Ghani, Ghaniyun. Al-Ghani itu kaya, Allah itu maha kaya. Artinya apa makna kekayaan bagi Allah? Allah itu Al-Mustaghna, dia tidak membutuhkan kekayaan apapun dan siapapun. Al-Mustaghna kulli ma ada, atas semua apa yang ada selainnya, dan berharap kepadanya, semuanya itu adalah tidak dibutuhkan oleh Allah. Ketika kita bicara hakikat kekayaan, sempit kalau kita melihat punya harta yang banyak. Justru orang yang kaya itu pada hakikatnya orang yang sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan kepada kekayaan orang lain. Makanya dia sebut dengan kalimat mustaghna, ya. Mustaghna itu tidak membutuhkan kekayaan apapun. Itulah dia maha kaya. Jadi sebenarnya kalau kita coba bandingkan dengan manusia, kalau ada orang yang dia senantiasa bersifat qanaah, dia punya kekayaan, tapi kekayaan itu tidak membuat dia lupa kepada Allah. Dia punya kekayaan, tapi kekayaan itu dia bisa berbagi kepada orang lain. Maka sungguhnya itulah hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Ya, Al-Mustaghna, dia tidak membutuhkan kekayaan apapun, kecuali hanya sebatas kebutuhan atas hidup dan kehidupannya. Kemudian Allah itu Mughni. Mughni itu lebih kepada aktif. Siapapun makhluknya yang kita anggap kaya, Allah lah yang memberi kekayaan. Jadi kalau Al-Ghani, Allah maha kaya, Al-Mughni, Allah yang mengayakan. Siapapun dia, apapun dia, ya. Makanya Al-Mutafaddil bi'aghna man sya'a min khalqih. Dia akan melebihkan, mengurangkan kekayaan apapun bentuknya, berapa yang dia kehendaki terhadap makhluknya. Kaya, dan juga dia punya otoritas kekayaan untuk dia kehendaki kepada siapapun. Itu artinya Ghani wal Mughni. Allah itu maha ghani, Allah itu maha mughni. Allah itu kaya dan dia mengkayakan, ya, kepada siapapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Kemudian al-mani', mani itu mana'a, mencegah. Apa yang dia cegah? Yamna' asbab al-halaq, Allah bisa mencegah sebab-sebab kehancuran. Dalam beberapa hadis dijelaskan, Bapak Ibu-ibu, jika ada orang yang ingin memberikan manfaat kepadamu dengan segala potensi kekuatan yang dia miliki, tapi ketika Allah belum berkehendak, maka manfaat itu tidak akan bisa dia dapatkan. Dan sebaliknya, jika ada orang ingin mencelakakanmu, membuat kamu mudarat dan berbahaya, jika Allah belum berkehendak untuk mentakdirkannya, maka tidak akan ada sedikit pun kecelakaan dan bahaya untuk. Maka itu Allah adalah Al-Mani', dia bisa mencegah apapun, maha mencegah terhadap apapun. Maka kita sebagai hamba Allah ketika merasa terancam, merasa dalam tekanan yang begitu hebat terhadap hal mungkin yang membuat kita susah dan gundah, maka mintalah kepada Sang Al-Maha-Mani' yang bisa mencegah apapun yang bisa merusak, membuat kita mudarat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mani', ya. Allah itu maha mencegah. Kemudian Ad-Dar, yang memberikan mudarat.
Kalau mani itu umum dia, kalau ad-dar itu mudrat saja. Ya, apa mudrat itu? Alladzi yanzilu iqabahu bi'adaihi. Allah yang menurunkan azabnya terhadap musuh-musuhnya. Ingat dalam perang Badar, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Ketika sudah berkecamuk perangan, pasukan yang tak seimbang, tiba-tiba ada badai gurun yang begitu hebat, ya, dan tak terlihat siapa lawan siapa kawan. Saat itu beberapa ungkapan sejarah mengatakan bahwa Rasul melemparkan pasir, lalu semua pasukan Quraisy itu terkena kelilipan matanya. Ya. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Jadi kalau Allah sudah berkehendak membuat kemudaratan, mudah bagi Allah. Allah dar. Ya, Allah dar. Walaupun berkali-kali kita diingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tetap memberikan ruang tawakal bagi kita. Apa tawakal? Usaha. Makanya kita selalu mendapatkan motivasi keberhasilan kita berbanding lurus dengan usaha upaya yang kita kerjakan. An-nafi', an-nafi' Bapak Ibu, antonim atau lawan kata dari ad-dar. Jadi kalau ad-dar itu memberikan mudarat, an-nafi' memberikan manfaat. Ya. Apa yang diberikan kepada kita? Allah yang memberikan manfaat kebaikan kepada negeri dan penduduknya, siapapun, ya. Lau amanu ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman, maka Allah akan membukakan keberkahan. Allah akan memberikan keberkahan. Jadi Allah memberikan manfaat sebab kebaikan dan kesolihan hamba-hambanya dalam mengamalkan perintahnya. An-nur, cahaya atau memberikan penerangan. Allah itu maha cahaya. An-nur, ya, apa maksudnya? Al-zahir binafsih. Allah itu jelas dengan dirinya. Kita bisa melihat kekuasaan Allah. Dan wal muzhir li ghairihi, dan juga dia bisa memperlihatkan kepada selainnya, selain Allah. Itu yang disebut dalam kajian tauhid, ada namanya ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah engkau melihatnya. Kalaupun engkau belum bisa melihat Allah, Allah pasti melihatmu. Makanya kita memahaminya bahwa kita melihat kekuasaan, kebesaran, nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu semuanya kita rasakan, ya. Dan Allah lah sang pemberi cahaya kepada kita, menunjukkan zat Allah itu dengan kekuasaan dan sifat-sifatnya. Al-Hadi, maha memberikan hidayah. Nah, ini yang sudah biasa ini Bapak Ibu, kita merasakan, kita mendengar. Contohnya bahwa bait syair dari Munsyid Malaysia itu, iman tak dapat diwarisi, katanya. Ya, iman tak dapat diwarisi. Kita minta lindung kepada Allah. Orang tua yang beriman tidak jaminan anaknya juga beriman. Lalu apa yang membuat dia beriman? Hidayah dari Allah. Dan tugas kita mendekatkan mereka dengan hidayah. Apa itu? Membiasakan. Konteksnya, lihat hadis Rasul, anak umur 7 tahun perintahkan sholat. Itu kan mendekatkan kepada hidayah. Dikasih waktu 3 tahun Bapak Ibu, 10 tahun, wadribuhumul asyra, umur 10 tahun, kalau nggak mau pukul. Itu artinya bahwa ada proses ketegasan. Kalau ada anak-anak kita sudah 3 tahun diingatkan sholat, diajarkan sholat, diajak sholat, masih juga belum rajin sholat, maka saat itu fungsi orang tua tunjukkan, tegas, pukul. Tapi pukulan yang tidak boleh memberikan dampak-dampak yang membahayakan. Pukul mendidik. Jadi saya rasa 3 tahun itu prosesnya sudah cukup, ya. Itu prosesnya. Takdir Bapak Ibu sudah kita lakukan selama 3 tahun, pengajaran, mengajak, membiasakan. Toh juga dia tidak seperti apa yang kita harapkan. Kembalilah kepada hakikat Allah Al-Hadi. Allah itu maha pemberi petunjuk, ya.
Inilah hakikat kita bisa menerima takdir. Allahul Hadi, Dia menunjuki dan memberikan isyarat-isyarat petunjuk semuanya kepada apa yang Dia inginkan. Ya, Allah memberikan petunjuk. Ibarat orang yang naik kendaraan, Bapak Ibu, hidayah itu mendekatkan kepada tujuan adalah rambu-rambu jalan. Ya, selama kita mengikuti rambu-rambu itu, kita akan sampai ke tujuan. Misalnya ukuran kecepatan, ada hati-hati tekongan dan bentuk-bentuk curam, batu terjal, itu semua adalah rambu-rambu. Insya Allah selama kita berhati-hati menjaga itu, kita akan sampai ke tujuan. Itulah konteks yang mendekatkan kepada hidayah, namanya tawakal. Ya, tawakal. Kalau cerita doa, kurang makbul apa doa para nabi dan rasul? Toh juga keluarga-keluarga Nabi ada yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mati dalam keadaan kekafiran. Jadi ini memberikan sebuah kekuatan bahwa kembalikan kepada Allah, karena pada hakikatnya kalaupun semua penduduk di bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah itu tidak merasa lebih hebat dari sebelumnya. Dan kalaupun semua ini tidak beriman kepada Allah, dan itu salah satu nanti tanda hari kiamat, tidak ada satupun umat di muka bumi yang beriman kepada Allah, itu tidak mengurangi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah maknanya Al-Hadi. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun.